fi qiraatin lan ing dalem siji ning qiraat bil faqiyati kelawan faqaniyati kelawan huruf yang dititiki di atas. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Lawan titik di atas. Kalau pakai titik di atas bima ta'malun. Kalau pakai titik di bawah bima ya'malun. Ya ada dua wajah qiraat. Wa tawakkal lan tawakkal, berpasrah diri, berserah dirilah kamu ala Allah, kepada Allah Ta'ala, fi amrika ing dalam perkaramu, dalam segala urusanmu. Setelah berupaya tawakal kepada Allah. Wa kafalan cukup apa billahi Gusti Allah, apa sing cukup wakilan sebagai wakilnya. Apa itu wakil? Hafizah, zat yang melindungi laka maringha. Cukup Allah sebagai pelindung. Ora wakafalan cukup billahi kelawan Gusti Allah ora. Baca saja wakafallahu wakila wa hafizan, apane hafizan sebagai pelindungnya laka maring awak. Wa ummatuhu utawi umate Kanjeng Nabi iku tabaun, pengikut, pira-pira pengikut lahu maring Nabi. Apa hanya Allah hanya melindungi Nabi Muhammad, umatnya tidak? Ya otomatis kalau pimpinannya dilindungi, pengikutnya juga dilindungi. Oh, selamat dewe ae ngono. Ora pemimpin sejati yang ngono. Wa ummatuhu utawi ummate Kanjeng Nabi kutabaun, ngikuti lahu maring Nabi fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono. Wa kafa billahi wakila, kullihi sekabehane zalik. Oh ya, ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi wa ma ja'ala azwajakum allati tuzahiruna minhun wa ma ja'ala azwajakum allati tuzahiruna minhunna ummahatikum wa ma ja'ala adniyaakum. Ayat tentang zihar. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa ma ja'ala azwajakum allati bi hamzatin wa ya wa bila ya'in la tuzahiruna minhunna ummahatikum wa ma ja'ala adniyaakum abna'akum dzalikum qawlukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'inda Allahi fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum falaysa 'alaykum junahun fima akhta'tum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurar rahima. Wa ma ja'ala lan ora pisan-pisan dadekno, ora dadekno sapa Allah azwajakum loncat to. Ma ja'ala ora dadekno sapa Allah Ta'ala lirajulin maring seorang lelaki dadekna min qalbaini
ing dua hati fi jawfihi ing dalem wetenge rajul atawa ronggane rajul. Raddan, ayat ini raddan sebagai jawaban atau mengkanter jawab alaman ing atase wong kala kang wis ngucap sapa man minal kufari saking pira-pira kafir. Ayat ini mengkanter sebagian orang kafir yang mengatakan innalahu satemene iku kadue man qalbaini utawi duwe ati loro, punya mata hati dua, masing-masing berfungsi. Yaqilu kang bisa mikir, bisa ngangen-ngangen sapa rajul bikullin kelawan masing-masing minhuma saking qalbaini. Ucapane mana? Raddan ala man qala minal kuffar afdhala ingkang luwih utama min akli Muhammadin dari akalnya Nabi Muhammad. Orang ini punya apa? Punya, kalau sekarang istilahnya punya indera keenam, dia otaknya dua, sehingga lebih unggul dari Muhammad. Maka turun ayat ini. Allah tidak menciptakan manusia dengan dua hati. Kenapa Allah tidak menciptakan manusia dibekali dengan dua hati, cukup satu hati? Sebab hati itu menjadi madar. Madar itu itaran, menjadi itaran madarin qawiyil jasad, itaran yang memperkuat jasad. Maka enggak boleh yang namanya itaran itu ada dua, Ka'bah dua mulu. Namanya itaran itu ya satu, kalau dua namanya bukan itaran, namanya apa? Sepeda genjot. Makanya bukan manusia kalau itu. Bayum tana'u ta'adduduhu, maka tidak bisa hati itu ada dua. Kenapa? Yu'addi ila tanaqud, akan mengakibatkan paradok atau bertolak belakang, berlawanan. Hati yang satu bilangnya oke, hati yang satu jangan. Mana ya tak? Li'annahu yu'addi ila tanaqud, dan masing-masing pengen jadi itaran satu-satunya. Maka akhirnya yang hancur jasad. Siapa itu yang mengatakan bahwa orang ini punya mata hati dua sehingga lebih unggul dari Nabi Muhammad? Siapa yang mengatakan seperti itu? Yaitu Abu Ma'mar. Jadi mengkanter Abu Ma'mar ayat ini. Nama lengkapnya Jamil Ibnu Ma'mar Al-Fihri. Yang namanya Ibnu Ma'mar ini rajulun labibun, lelaki yang limpat, cerdas ya, tapi belum tentu benar, sehingga dianggap oleh orang-orang kafir dia punya otak dua karena pinter, cerdas. Karena rajulan labiban, ini pengen anak cerdas, labib. Maka ada kitab namanya Mughnil Labib. Kitab itu mencukupi orang-orang yang cerdas. Jadi yang ngaji kitab itu hanya orang-orang cerdas, orang sing ngantuk anu. Bismillahirrahmanirrahim. Kana rajulan labiban hafizan lima yasma. Apa saja yang didengar hafal. Saya punya teman, Allahumma sholli ala Muhammad, di Cirebon, Pleret, daerah namanya Pleret. Itu dia ngapal Quran di Jombang, nyetor Quran di Bayai Adlan, di Cukir, mondoknya di Tebireng. Itu kalau nyetor Quran nggak pernah ngapal, dia di belakangnya yang setor aja. Jadi di belakangnya aja dengerin yang nyetor-nyetor itu.
yang kebetulan setorannya sama didengar. Ya entah karena nggak punya waktu atau entah apa. Pokoknya kalau mau nyetor nggak pernah hafal dulu, ya, dengerin di belakang. Setelah itu dia masuk, luar biasa. Ya. Jadi hafidhon lima yasma, hafal apa saja yang didengar. Nah ini Ibnu Ma'mar ini apa saja yang ia dengar hafal. Maka kata orang Quraisy, Ibnu Ma'mar ini hafal apa saja yang didengar itu karena dia punya otak dua, yang satu merekam, yang satu nginget. Katanya, karena dia hafalnya dua. Kalau sekarang istilahnya punya indra ke 10 bisa kan? Lah. Dan kata orang Quraisy itu, dia pernah bilang sama saya, aku punya dua hati, saya menggunakan masing-masing itu lebih utama dari akalnya Muhammad. Li qalbani, aku punya dua mata hati, aku gunakan masing-masing lebih utama dari mata hatinya Muhammad. Maka turun ayat ma ja'alallah birajulin min qalbayni fi jawfi. Setelah Allah memenangkan kaum muslimin dalam peperangan Badar, dalam arti Allah menghancurkan orang-orang musyrik, maka termasuk yang hancur adalah siapa? Abu Ma'mar, yang melarikan diri. Terus Abu Ma'mar yang mengaku punya dua mata hati itu ketemu Abu Sufyan. Perang Badar, terbirit-birit lari, peduk Abu Sufyan bawa sandal, yang satu dipakai, yang satu dipegang. Kata Abu Sufyan, sandalnya yang satu dipakai, yang satu dipegang. Maka kata Abu Sufyan, bagaimana kok iso kamu kebirit-birit lari bawa sandal? Jawabnya Ma'mar, in hazamu, orang-orang kafir kalah. Kalau kamu kok terbirit-birit sampai megang sandal nggak sadar. Sebenarnya yang pakai sandal kan kaki dua pakai sandal, bukan yang kiri pakai sandal terus tangan kanan pakai sandal. Oh no, itu saking paniknya peperangan. Nah, bagaimana akalmu yang dua itu kok bisa sandal semestinya dipakai di kaki, kok yang satu dipakai di kaki kanan, yang satu dipakai di tangan kiri? Saking ma balu ihdana 'alaika fi yadika wal ukhra fi rijlika. Maka jawabnya Abu Ma'mar, ma sya'artu illa annahuma fi rijlayya. Saya enggak merasa bahwa tangan saya pakai sandal. Pak, yang pakai sandal itu kaki, bukan satu dipakai kaki, satu dipakai tangan gitu. Makanya kan lucu. Lah akalmu yang dua itu kemana kok? Jawabnya ma sya'artu illa annahuma fa'alamu yawma idzin annahu law kana lahu qalbani lama nasyana. Maka orang-orang bahwa orang itu hanya punya akal satu. Gitu loh. Buktinya apa? Ya, yang akal dua nggak ingat apalagi akal satu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'ala ora ndadekna sapa Allah taala li rajulin maring sidine wong min qalbaini, ya, saking dua hati fi jawfihi, dalam rongga atau wetenge si rajul. Ayat ini atau dawuh ini, qauluhu ta'ala ini raddan, karena mengkanter alaman mengatasi wong qala kan
berpendapat sapa man minal kufari saking pira-pira kafir atau mengatakan innalahu satemene iku kaduwe rajul ataman qalbaini utawi dua hati mata hati yaqilu yang menggunakan bikulin kelan masing-masing min huma saking qalbaini afdhalah halil utama min akli Muhammadin ketimbang akale Nabi Muhammad. Wa ma ja'ala lana ora dadekna sapa wa ta'ala azwajakum min pira-pira istrimu allai tudzahiruna kan padha zihar. Apa itu zihar? Menyamakan istri seperti ibunya. Itu enggak boleh. Orang dadeknarnya tidak mengizinkan, tidak membolehkan. Allai lafaz allai bi hamzatin wa ya'in kelawan hamzalan ya. Allai wa bila ya'in lan kelawan hamzah tanpa ya. Allai itu zahirun tanpa ya. Istri-istrimu allati tudzahiruna kang podon zihar sapa sira kabeh. Lafaz tudzahirun bila alifin lawan tanpa alif qoblal ha. Tuzhiru kalau tanpa alif. Wa biha lan kelawan alif tudzahiru. Wata usaniyah lan keltak yang kedua fil asli wata usaniyatu tawita yang kedua fil asli kan dalam asalaikum mudghammatun diidghamkan fi dhain dalam dha asalnya tatadzaharun ta yang kedua diidghamkan ke dha tudzahirun minhunna. Orang dadekna Allah tidak menciptakan istri-istrimu yang kamu zihar minhunna saking azwaj qalil wahidi kelawan ucapane wong siji masalan umpamane li zaujatihi maring istrine wahid. Contohnya seperti seorang suami bilang pada istrinya anti utawi sira alayya ing atase ingsun iku kadzahri ummi kaya dene gegere ibuku. Kamu itu seperti ibuku, seperti geger ibuku. Tentunya dengan niat menyamakan. Tapi kalau hanya menilai gegermu itu mirip geger ibuku, memang yang mirip itu namanya bukan zihar. Ya, ada kesamaan seperti nenek saya, nenek tiri saya itu mirip istri saya gitu loh. Wah, ya. Kerjaan apa masak ya nyuci ya ngirim orang kerja di sawah ya, yang ngomong anak yang ngomong pae. Ya, sumpah nenek saya begitu, nenek tiri tapi itu namanya bukan zihar, itu hanya kebetulan mirip menurut Ummahatikum. Kenapa diucapkan seperti itu? Karena tujuannya mau menceraikan istri, maka menjadi talak. Ya, kalau nggak mau nalak maka bayar kafarat zihar. Bila alifin kulul wahid seperti ucapan seorang suami kepada istri anti alayya kadzahri ummi ranadna ummahatikum ing pira-pira ibumu kal ummahati kaya pira-pira ibu fi tahrimiha ing dalem diharamake ummahatikum anu apa azwaj kal ummahati kaya dene pira-pira ibunya sendiri fi tahrimiha ing dalem diharamakene
si ummahat bidzalika kelawan mengkono-mengkono anti alayya kadzahri enggak bisa. Kenapa demikian? Karena itu tradisi jahiliyah. Li'addi dzalika karena diwilang-wilangnya, dianggapnya, dinilainya mengkono-mengkono qaul anti alayya kadzahru. Di anti dzalika karena dianggapnya mengkono-mengkono lihat fil jahiliyah dalam zaman jahiliyah dianggap tolakan ing cerai. Tradisi jahiliyah, kalau ada seorang suami mengatakan seperti itu berarti mencerai istri. Kamu seperti gegeribuku, maksudnya kamu tak cerai. No, itu zaman jahiliyah. Nah ini dihapus di dalam Islam, nggak boleh.